Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala na'ma'ih wa ala'ih. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ih, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kaffati awliya'ih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasir al-haqqa bil-haqq wal-hadi ila siratika al-mustaqim وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim dan Dzikir Miftahul Jannah yang kesemuanya saya hormati dan saya muliakan, terlebih khusus guru tetap di Majelis Ta'lim Miftahul Jannah, Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Nizar Saleh, yang kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah selalu jaga beliau, panjangkan usianya, sehatkan badannya, dan memberikan manfaat dari ilmu-ilmunya untuk bekal keselamatan kita hidup di dunia sampai akhirat. Begitu juga para hadirin, para muallimin, terlebih khusus sahibul bait, dan juga ada Bapak RW yang kesemuanya saya hormati dan saya muliakan. Mohon maaf tidak lagi menyebutkan namanya satu persatu. InsyaAllah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Alhamdulillah, di Kalibata Tengah masih ada orang yang berbaik hati membuka rumahnya untuk dijadikan majelis ilmu. Patut disyukuri. Dan juga alhamdulillah di Kalibata Tengah bukan hanya orang yang bukain rumah buat kita seperti Sahibul Bait pada malam hari ini. Kalau ada yang ngajar jadi nggak majelisnya? Nggak juga. Bersyukur ada orang masih mau ketempatan sama kita di kampung kita, buka pintunya lebar-lebar untuk kita mengkaji ilmu dari Allah yang dibawa oleh Allah, yang dikirim oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung menyambung tongkat estafet itu sampai kepada guru kita yang ngajar di sini. Syukuri itu. Syukuri nikmat itu. Ada yang bukain tempatnya buat kita, ada yang mau datang ngajarin kita. Itu dulu, jangan kemana-mana dulu. Melek dulu kita sama hal-hal yang begitu. Ntar, sebagaimana Al-Walid pernah bilang begini sama Al-Fakir, ya waladi, anakku, nanti setelah sepeninggal Walid, kalau Toha, bahasa Inggris, kalau anta ya waladi sudah dipanggil di masyarakat, nanti, tapi ini mudah-mudahan nggak kita alamin di sini, jangan sampai ada. Nanti banyak ya waladi, anak-anak muda yang tahu rumah tapi nggak tahu buat jalan pulang ke rumah. Al-Walid pesan. Makanya di akhir umurnya Al-Walid bilang begini, jangan tinggal majelis ilmu. Bukan di majelis dia yang dia maksud. Dimanapun kita belajar, dimanapun kita duduk di majelis ilmu, datang kita.
Majelis-majelis seperti ini adalah memberi multivitamin dan nutrisi untuk hati-hati kita. Dikatakan al-qalb idza a'mat 'amiyat. Hati-hati kita. Al-qalb idza a'mat 'amiyat. Hati itu kalau udah letih, kalau udah capek, amiyat dia bakal buta. Al-qalb tidak amat kalau udah capek. Dengan apa capeknya Habib? Nah itu dia tuh. Nah, karena nanti di akhir zaman banyak orang tahu rumah tapi nggak tahu buat jalan pulang ke rumah. Kepengen. Nah, ini banyak anak-anak muda. Antum syababunal yawm wa rijalunal ghad. Kalian nih pemuda-pemuda kita sekarang. Tapi nanti apa? Nah, antum rijalun al-ghad. Kalian yang bakal nanti memegang tongkat-tongkat estafet. Nah, selanjutnya, entah itu dakwah, entah itu kepemimpinan, entah apapun. Makanya kita tahu rumah, tapi kita juga harus tahu jalan pulang ke rumah. Jangan sampai kita nyasar. Taunya di mana? Ha huna. Di mana? Di majlis ilmu miftahul jannah. Maksudnya bagaimana Habib? Kalau hati itu udah capek, emang kita kalau di sini, kalau di majlis ilmu seperti ini, Beb, emang apa yang bisa kita dapetin? Kok Habib bawa-bawa hati? Begitu ya? Sekarang saya mau tanya, ini pada khusyuk banget nih begini ngedengerin saya ngomong. Nah, ingat-ingat, sholat pernah nggak khusyuk begini? Ini pada khusyuk kan nih dengerin saya ngomong. Nah, ada yang mikirin tunggakan motornya nggak? Ada yang mikirin? Lagi dengerin saya ngomong begini? Insya Allah nggak ada. Tapi kenapa tuh kita bisa khusyuk tuh? Kenapa kita bisa khusyuk di majelis ilmu? Kok kita sholat kayaknya susah, buat semenit aja nih kayak begini. Hah? Nih, udah ada jawabannya dari pengarang Maulid Sibtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, ketika beliau ngajar, ya Habib, kok bisa nih kami pada saat ada di majelismu, kami begitu khusyuk, begitu tenang, begitu senang mendengarkan kajian-kajian mutiara yang keluar dari mulutmu. Apa jawab Habib Ali? Sebagaimana sabda junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillah di sini diartikan apa? Man yuridillah, barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah. Bukan kita yang berkehendak. Ini datang ke sini, bukan kita yang berkehendak. Mayuridillah ay bermakna siapa orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kita mesti paham tuh. Dikehendaki berarti bukan kehendak kita. Allah yang berkehendak atas kita. Buat apa? Bihi khairan. Terhadap dirinya sebuah kebaikan yang besar. Maka Allah sendiri juga yang akan membuat orang tersebut gampang langkahnya ke majelis ilmu, jembar hatinya untuk duduk di majelis ilmu, enggak begaan tuh pantat duduk lama-lama di majelis ilmu. Hada huwa makna yufaqihu fiddin. Maka Allah sendiri juga yang akan memberikan ilmu pemahaman terhadap agama. Sekarang banyak orang, kembali dulu deh kepada Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Beliau menjawab begini, dengan hadis yang tadi kita boleh tahu Allah yang berkehendak terhadap kita untuk mendekatkan zatnya kepada hamba.
Kan tadi saya bilang, pernah nggak kita ngalamin nih, sekhusyuk ini nih, sekonsentrasi ini nih dalam sholat kita? Kok rasa-rasanya susah? Al-Fakir ngerasain susah. Makanya Sayyidil Jid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sagaf dalam wasiatnya, terutama yang wasiat ini diberikan kepada Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf, dan wasiat ini saya dengar juga langsung diwasiatkan kepada saya dan saya wasiatkan kepada antum sekalian. Minimal dalam sholat fokus kita susah dari awal takbiratul ihram sampai assalamualaikum kan susah ya. Nah, minimal di mana tuh? Pesan anak punya kakek, kakek Abdurrahman, yang pesan ini dipesenin kepada anak punya abah, yang abah anak pesenin lagi ke anak. Minimal kita pada saat bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fokus kita. Usahain fokus di situ. Itu juga melatih kita, biar fokus. Kembali kepada Habib Ali. Kenapa sih Habib ditanya sama murid-murid, kok kami susah betul dalam sholat beribadah untuk mendapatkan kekhusyuan di majelis engkau? Apa nih yang membuat kami kok bisa khusyuk begini? Tentu, kata Habib Ali, tentu karena kalian dipilih oleh Allah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan. Yang pertama sesuai tadi hadis. Yang kedua, Allah kalau sudah berkehendak kebaikan, berarti Allah juga yang berkehendak zatnya didekatkan kepada kita pada malam hari ini. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Bedanya apa sama sholat? Bedanya apa sama sholat? Kalau sholat, kita yang berkehendak untuk kita mendekatkan diri kita kepada zatnya Allah. Paham? Paham tuh? Kalau kita sholat, kita yang berkehendak untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau ini majelis ilmu seperti ini adalah kehendak Allah yang menginginkan zatnya untuk dekat dengan kita. Bedanya? Jelas tidak bedanya? Nah, kalau kita berkehendak mendekatin diri kita kepada Allah, setan berani. Nah, setan berani nggak? Setan berani. Siapa kita? Tapi kalau Allah yang berkehendak untuk mendekatkan zatnya kepada kita, berani nggak setan? Berani nggak setan? Nggak berani. Karena Allah yang berkehendak. Terjawab sudah. Nah, begitu mulia majelis-majelis seperti ini. Tapi ingat, syukuri. Syukuri ada orang yang mau ketumpangan sama kita. Syukuri ada orang kiai kita yang mau ngajarin kita. Syukuri itu. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa orang yang gak pandai bersyukur kepada manusia, maka juga dia tidak akan pandai untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di awal saya bilang banyak nanti anak muda yang tahu jalan, yang tahu rumah tapi nggak tahu jalan pulang ke rumah. Kata Sayyidil Walid. Apa sih maknanya? Apa sih maknanya? Ini semua nih dari kita yang masih belum nikah, pengen nggak nikah? Pengen nggak nikah? Ntar kalau udah nikah pengen punya rumah nggak? Ini pada diem aja. Udahan aja Pak Habib ngomong nih. Ini mana udah jam 10 lagi. Udahan aja Pak. Jawab dong. Ntar pengen nikah kan yang belum nikah? Saya nggak nanya yang udah nikah ya. Saya nanya yang belum nikah. Pengen nikah nggak? Kalau udah nikah pengen punya rumah nggak? Kalau udah punya rumah pengen punya mobil? Pengen punya motor? Kalau udah punya semua pengen punya anak?
Kalau udah punya anak, pengen anaknya jadi anak yang soleh. Banyak berarti permintaan kita. Kita tahu kita punya hajat banyak sekali sama Allah, tapi kita nggak tahu cara kita untuk bisa meminta pada Allah. Cukupkan dengan doa. Nah itu dia yang dimaksud, salah satu maksud banyak orang tahu rumah tapi nggak tahu buat dia jalan pulang ke rumah. Nah, pengen ini, pengen itu, pengen punya kontrakan biar nggak banyak, cuma 200 pintu. Pengen punya toko biar nggak banyak, ya biar ada di Ambasador Bangsa 30 kios kan lumayan ya. Sallu ala Muhammad. Amin aja, susah banget. Biar nggak banyak, Habib, saya kepengen nih hari, pengen punya duit bangsa 750 juta Habib. Wah, ini tahuan banget nggak punya. Banyak tuh pengenan kita tuh. Tapi kira-kira kita tahu nggak tuh? Caranya tuh, gimana caranya tuh biar dapat tuh apa yang kita pengenin. Lihat aulia Allah yang tadi saya sebutkan, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, salah satu yang jami' bainal ilmi wal wilayah. Beliau kutub, beliau wali min auliaillah, beliau yang di dalam dirinya terangkum, terkumpul dari ilmu dan wilayah. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi salah satu aulia yang dunia kejar-kejar dia. Dunia kejar-kejar, dianya nggak mau ke dunia. Kalau kita dunia bisa jadi cobaan buat kita, bisa jadi cobaan buat kita. Tapi lihat beliau, dan banyak cerita-cerita habaib yang lain. Ceritanya hampir-hampir mirip. Ada juga selain Habib Ali. Kalau yang itu memang kelas berat. Saya ceritain Habib Ali aja dulu dah. Ya. Bagaimana tuh ceritanya tuh? Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi dikejar-kejar sama dunia. Beliau ulama yang masyhur, ulama yang terkenal, yang di masa beliau di Sewon khususnya tempat beliau tinggal, semua merujuk kepada Habib Ali. Semua merujuk kepada Habib Ali. Auliyanya, para alimnya, semua ngaji sama Habib Ali bin Abdurrahman, Ali bin Muhammad. Singkat cerita, ada salah satu orang alim yang nggak punya duit, letak dalam hatinya, ada bahasa sini letak, berbunyi dalam hatinya. Kok katanya ahli tasawuf terkenal, Habib Ali sufi, tapi kok kaya raya ya. Tuh, makanya Ustadz sama Ustadz nggak semuanya akur. Ada aja soalnya, ya nggak? Ada aja yang atuh ngomongin atuh, biarin dah, itu urusan guru-guru kita deh ya. Itu jangan ikut-ikut. Kita apa? Fungsi kita apa? Ngaji udah. Ngaji. Oh, saya ikut-ikut urusan-urusan. Apalagi kita nggak ada ilmu. Selesai majelis, Habib Ali panggil ini orang. Ta'ala sudah. Dia mau ngomong apa mana? Habib Ali ada muka asyif. Matanya tembus pandang. Nggak kayak kita melek. Ada got kita nggak lihat. Gimana mau lihat sambil tiktokan? Sambil baca WA. Tapi haula qulubul arifina laha uyun tara ma la yarahu an-nadirun.
Mereka para orang-orang yang arif billah. Nah, ini beda nih, orang alim sama arif beda. Nah, mesti bedain. Kalau udah kita panggil guru kita al-arif billah, waduh, luar biasa sudah. Bedanya apa orang alim sama orang arif? Alim itu mengetahui, paham, mengerti, itu alim. Contoh, anak kecil kasih nih buat bakar-bakaran korek. Nah, tahu nggak tuh korek api? Nah, tahu nggak bahwasanya itu korek isinya bisa jadi api, itu tahu nggak anak kecil? Tahu. Anak kecil tahu. Nah, main kembang api dia seneng. Nah, tahu dia, oh ini buat nyalain kembang api aneh nih, tahu. Tapi coba tuh korek kasih dia main korek, habis nih rumah kebakaran. Berarti dia hanya tahu tuh, oh ini korek. Nah, tapi belum arif dia, belum arif. Kalau kita, kira-kira kita iseng-iseng nggak nih bakar-bakar beginian pakai korek? Hah? Enggak, karena kita arif, kita benar-benar tahu fungsi apa itu kok korek. Kemudian Habib Qulubul arifin laha uyun tara ma la yarahun nadirun. Mereka hati-hati orang yang arif billah. Nah, yang kedekatan mereka dengan Allah udah nggak ada lagi jarak. Nah, apa yang terlintas hanya Allah. Apa yang keluar hanya Allah. Apa yang di hati hanya Allah. Apa yang di tangan jadi tasbih hanya Allah. Begitulah mereka orang-orang arifin billah. Mereka laha uyun. Qulubnya, hati-hati mereka tuh memiliki uyun, mata-mata. Jadi bukan dua mata kayak gitu. Yang disebutkan apa? Qulubul arifina laha uyun. Hatinya orang-orang arif billah itu memiliki mata-mata batin yang tara ma la yarahun nadirun. Yang itu mata hati bisa tembus pandang yang mata-mata kayak kita nggak bisa tembus. Maka ini juga Nabi pesan-pesan apa? Ittaqu firasatal mu'min fa innahum yanzuruna bi nurillah. Hati-hati kalian dengan firasat-firasatnya orang-orang beriman. Yang dimaksud beriman di sini sama Rasulullah bukan hanya keimanan yang dia cuma percaya doang sama Allah, kayak orang yang tahu rumah tapi nggak tahu jalan pulang ke rumah. Tapi apa? Mereka yang memiliki kearifan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui majelis seperti ini kita bisa tuh kenal namanya jalan untuk pulang ke rumah. Setelah dipanggil oleh Habib Ali, nggak ngaku nih orang alim. Inti ngomong apa? Nah, tentang aneh. Emang nggak ngomong, namanya keletak dalam hati. Emang diomongin? Kan enggak, tapi didedes tuh sama Habib Ali. Masih paham gak nih orang Kalibata Tengah nih, didedes. Dicecer. Pula ente punya hati ngomongin apa sama aneh? Bawa masuk ke dalam. Ngomong gitu, iya Habib. Kok Habib ini kan orang yang terkenal. Kewaliannya saja terkenal di zaman hidupnya. Karomahnya aja terkenal di zaman hidupnya. Bacain air orang sembuh. Coba kita bacain air orang sakit, maput makinan. Karena apa? Mulutnya buat ngungkapin rasa cintanya untuk Rasulullah. Dengan cintanya yang begitu besar kepada Rasulullah, Rasulullah kekasihnya Allah. Muhibbul mahbub. Orang mencintai orang yang dicintai oleh Allah, pasti Allah akan cintain balik dia. Itu orang yang tahu rumah, tahu jalan pulang. Sekarang kita mau ngikutin siapa?
Mau ikutin siapa? Kalau nggak guru-guru kita. Kenapa sih Walid sampai begitu rupa? Bilang ntar banyak ya waladi orang yang tahu rumah tapi nggak tahu jalan pulang ke rumah. Nyari guru harus yang saksi, yang bisa kocek-kocek belakang keluar duit. Rame majelisnya. Rame nggak? Berguru jangan cari mesti yang alim, yang apalannya luar biasa. La. Cari yang manfaat, yang berkah, yang bisa nuntun kita. Bukan hanya minterin kita, tapi hati kita kosong. Lah. Biar dikit asal manfaat. Apa kata Arab bilang minal habbah takunus syajarah. Dari biji bisa timbul tuh namanya pohon yang gede-gede. Dari apa? Dari biji. Ini saya sambil kanan kiri biar cukup waktunya. Kalau dibahas satu-satu nggak cukup ntar waktunya. Jadi biar semua pasang telinga yang baik, dipahami yang baik. Kemudian Al Habib Ali panggil dia ke kamar. Habib, kata orang ini, antum kan sufi, mestinya kan zuhud, nggak kenal sampai dunia. Ini efek orang nggak punya duit begini. Ngelihat orang punya duit, pegel aja bawaannya. Nggak boleh kayak begitu. Padahal orang alim ini. Ini orang yang datang orang alim. Kata Habib Ali, emang ini nggak ada yang kelihatan di matanya. Ini dunia yang datang nih. Anda nggak pernah taruh di hati Anda. Ini yang nawarin diri tiap hari sama. Ente nggak percaya, ente tunggu sebentar ya. Suruh tunggu nih. Ini orang. Nggak lama ada tamu nih Habib Ali bawa dus-dusan. Korma yang terkenal tuh kalau tidak salah dari Kuwait. Korma itu korma mahal. Korma mahal. Nggak sanggup dah orang Kalibata tanya. Udah sukari aja sukari. Ini bukan kelas kita yang sukari begitu. Ini korma mahal. Sampai kayak netes apa namanya madu di kulitnya. Oh kayak apa tuh asyiknya tuh kalau buka puasa pakai itu. Oh malah kasih itu. Wah elah manis sudah dia salah tuh. Mahal nih korma. Datang. Ente mau tahu nggak? Anak nggak pernah mau ini dunia nih. Yang benar Habib. Iya, ente bawa nih semua. Kata Habib Ali, ente bawa nih semua. Yang benar Habib. Disuruh bawa. Orang kalau nggak punya duit kan bawaannya silo aja. Ini korma ini kalau hitungan kita satu dusnya bisa 10 juta. Hitungan kita satu dusnya ini yang makan nih pejabat-pejabat kalau nggak kerajaan-kerajaan. Ini korma bisa nyampe ke Habib Ali Sintul. Bawa itu mau semuanya ambil. Kata Habib Ali. Semuanya ambil. Bawa. Benar Habib yo. Cium tangannya sampai ribo. Korma mahal. Coba deh kita pulang dari sini ada yang kasih biar nggak banyak 250 juta aja kita cium nggak tangannya. Ini hadiah buat ente gitu. Biar nggak banyak 250 juta mau nggak? Mau pelan-pelan. Biar tahu jalan pulang aminin aja dulu. Aminin aja dulu. Bawa ini orang. Makasih Habib keluar. Dia mikirnya ada berapa kotak kan, Aneh bawa pulang satu aja, sisanya jual. Harga di pasaran satu kotak tuh entah berapa kilo itu, satu kotak itu bisa terjual sampai 12.500.000 katakan, sampai 12.500.000. Dia jual, dia bawa ke pasar.
bawa ke pasar, Anda mau jual ini 7,5 juta. Memang pola pikir orang susah kan begitu, pengen cepet aja ya, pengen cepet dapat, nggak bisa dagang. Namanya orang alim, tukang baca kitab, mau jual 7,5 juta. Kata orang pasar yang kenal sama dia, bahlul kalau jual segitu. Hah? Jangan murah-murah, ini bisa laku 12,5 juta. Ya biar cepet aja deh. Nah, orang kan boleh dikasih, pegang duit apalagi lagi kering lagi. Nah, kamu bilang 7,5 juta, 7,5 juta kali 3 aja udah berapa tuh? Nah, udah banyak. Bawa. Jangan jual deh 10-11 juta deh di bawah harga pasaran. Nah, orang jual. Dibeli waktu di Sewun itu dipimpin oleh raja. Tempat tinggalnya Habib Ali ini dipimpin oleh raja. Nah, rajanya ini Raja Al-Kathiri bangsanya. Salah satu tangan kanan lah ya, tangan kanan atau penasehat kerajaan, yang juga muridnya Habib Ali bin Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu lagi lewat ke pasar tuh, lihat nih kiai, nih ustadz nih, yang orang alim nih lagi menjajakan barang yang dari Habib Ali. Dilihat tuh korma mahal nih, korma mahal. Ditanya berapa? Ya saya jual 11 juta. Kok murah banget? Nah, udah saya beli dengan harga pasaran 12,5 juta, tapi semuanya ya. Gitu. Dijual 11 juta, dibeli 12,5 juta. Itu antara beberapa versi tuh. Ada yang bilang ngelihat yang menjual kesian makanya ditawar segitu, atau min karamahnya juga al-harbi. Akhirnya dibeli dengan harga pasaran. Anggap katakan 12,5 juta. Berapa kotak tuh yang dia punya? Yang benar, Tuan. Iya, dibeli semua. Kira-kira anggap deh berapa kotak? 4 kotak 12,5 juta kali 4 berapa? Tolong hitungin. Tolong hitungin berapa? 50. Biar benar nih ngomong. Benar. 50. Kira-kira dari yang kantongnya kering, kalau bawa duit 50 juta, jualannya jadi gagah. Jualannya gagah nggak? Gagah banget. Orang kelihatan. Nggak punya duit sama punya duit dari tongkrongan ini kelihatan. Sallu ala Muhammad. Ini kita biar tahu jalan pulang ke rumah nih. Biar tahu. Karena saking gembiranya nih orang, balik lagi ke Habib Ali, ke kediamannya beliau. Balik lagi cerita, Masya Allah Habib, korma antum aneh jual segini Habib, ditawar orang malah di atas. Biasa orang nawar kan di bawah ya. Ada gak, pernah gak ngerasain jual barang ditawar di atasnya? Kalau gak keramat, mau dapat dari mana tuh? Ini orang nawar, bukan nawar dari 11 jadi 10. Udah saya samain deh. Karena saya lihat bagus-bagus, ditawarnya apa itu saya bayarin deh. 12,5 juta, samain sama yang lain. Cakep nggak? Kata Habib Ali, oh iya alhamdulillah. Duduk lagi, disuruh duduk lagi sama Habib Ali. Disuruh duduk lagi nih orang. Belum terjawab, kata Habib Ali. Kenapa dunia ngejar-ngejar saya belum terjawab di mata ente. Tungguin dah sebentar. Tadi yang beli siapa? Tangan kanannya raja. Sambil jalan mau pulang kan biasa orang kerajaan tuh pakai kuda, ada kusirnya, ada. Dia duduk di belakang sambil mikir. Ini kalau saya bawa pulang ke rumah, paling yang makan pejabat-pejabat. Paling yang makan pejabat-pejabat, tamu-tamu negara paling.
lebih baik ini saya hadiahkan ke Habib Ali Simtud. Beliau kan tamunya para aulia, yang makan orang-orang mulia nih. Pak Usir, putar balik ke arah rumah Habib Ali. Nggak lama amprokan. Paham nggak amprokan? Amprokan antara yang jual korma sama yang beli korma. Dusnya itu juga emang dia juga yang beli. Nggak kurang apapun. Ini orang alim yang keletakin Habib Ali, kok Habib katanya kok duitnya banyak, yang begitu tuh. Sampai bingung lah. Ini bukannya yang beli korma aneh, ini kormanya. Iyalah, itu kenapa di sini? Bukan yang jual korma, iya itu korma dari Habib Ali. Kata Habib Ali yang bilang, tuh lo lihat tuh, bahasa kita nih, tuh lo lihat tuh. Gue gak kepengen, udah gue kasih ya lu, datang lagi. Pengen gak begitu? Jawabnya bagaimana sih? Pada belum makan malam kayaknya nih. Udahan aja bener. Wah, ini aja ngomong. Nanti mau pulang. Ini jatahnya ngelonin bini soalnya. Mengikutin siapa lagi gitu. Semua ini Thariqah yang lagi kita pelajarin ini semua membawa kita bukan hanya selamat, tapi bahagia hidup dunia sampai akhirat. Dan jangan cari-cari guru yang mesti punya kebolehan, wah ini langsung keluar duit, itu Dimas Kanjeng apa imamahnya sama saya, jubahnya gedean dia daripada baju gamis saya. Belum lama ada lagi tuh ngaku ustadz bisa ngegandain duit. Nah itu dia tuh manusia yang taunya cuma rumah tapi nggak tahu jalan pulang ke rumah. Akhirnya apa? Ketipu sama siapa? Kalau kita nyari guru yang bisa terbang misalnya di angin, bisa jalan di air, ingat-ingat iblis lebih jago dari itu. Kalau kita punya guru kita cuma cari alimnya doang, ingat-ingat iblis lebih alim dari guru ente. Setuju apa enggak? Setuju. Iblis. Tahu gak iblis itu siapa? Cendekiawannya jin. Orang kalau dibilang cendekiawan muslim berarti harus orang yang intelektual tinggi. Iblis tuh tingkat intelektualnya di kalangan gerombolan jin. Nah itu iblis yang paling pintar. Jadi jangan. Dan saya hanya ingin memberikan sebuah nasihat kepada kita semua, para penuntut ilmu. Yakinilah guru-guru kita ini. Guru-guru kita, mereka ini kekasih Allah. Mereka aulia. Nggak mesti wali itu harus berkeramat baru kita bilang dia wali. Lah. Allah akan menyembunyikan kekasih-kekasihnya. Bagaimana kita juga kalau senang sama barang. Kalau senang sama, anggap kita di rumah punya emas, biar nggak banyak 10 kilo aja. Biar nggak banyak 10 kilo aja. Kira-kira kita taruh tuh emas ada di depan rumah, atau kita bikin lemari besi di dalam kamar kita? Karena kita tahu ini barang-barang mahal. Yang kita demen barang mahal, kita harus jaga. Begitu juga Allah. Kalau kita hanya kita hanya membayangkan yang bahwa saya ini harus berguru sama yang kayak begini, model begini, yang mesti berkeramat. Ingat tuh, setan, iblis lebih jago dari itu semua. Mana lebih mulia?
apa yang ada di dalam isi kepala berupa Al-Quran, tafsir Quran, hadis nabawiyah, ilmu-ilmu yang sangat keilmuannya musalsal, sambung menyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, silsilah dahabiyah yang mereka punya, rantai keemasan yang sambung menyambung sampai Rasulullah. Mana yang lebih mulia? Sama yang cuma punya modal keramat. Nah ini tebolak-balik namanya. Tebolak-balik. Keramat tuh bonus. Bonus. Tapi pahami oleh kita sebagai murid yang bahwasanya guru-guru kita adalah kekasih-kekasih Allah, yang patut kita sayangi, yang patut kita hormati, yang patut kita jaga, yang patut kita turutin, yang patut kita patuhi, yang perlu kita mintain doa sama Allah, yang perlu kita mintain istighfar juga sama Allah, yang kita juga perlu sama beliau-beliau para guru-guru kita untuk mereka doain kita. Ini kerjaan bukan kerjaan gampang. Menyambut tongkat estafet dakwah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencerdaskan umat baginda Nabi besar Muhammad. Kerjaan mulia. Gak ada yang lebih mulia dari kerjaan-kerjaan guru-guru kita. Udah aneh? Di 10:30 udah lapar loh, kaki saya udah dingin. Saya tutup sedikit. Kalau kita sebagai penuntut ilmu bilang bahwasanya majelis taklim Miftahul Jannah ini saat ini tawakufan. Artinya apa sih tawakuf? Artinya apa? Penutupan. Di sini kalau lagi ngaji sama Kiai Nizar Soleh, pada bawa kitabnya? Bawa kitab. Bentarnya habis tawakuf. Kan tadi bilang penutupan sementara. Kitabnya ditutup sementara juga. Sampai gimana ya? Saya lebih senang membahasakan tawakuf sementara itu agar dipahami oleh para penuntut ilmu sebagai bukan berhenti ditutupnya atau tidak lagi kita mendengarkan materi dari guru. Hanya itu. Pematerinya sudah tidak memberikan materi lagi. Ini tawakuf cuma buat ini buat kita murid-muridnya belum tawakuf. Wudunya udah benar belum? Ini yang nggak ada yang jawab itu gimana? Wudunya udah benar belum? Istinjanya bagaimana? Mandi hadasnya bagaimana? Sholatnya bagaimana kita? Ini di bulan Sya'ban, kalau ini malam di Majlis Miftahul Jannah kita baca maulid, udah ditutup, nggak baca maulid lagi ya? Tadi ada Yasin, ada tahlil, ada baca ratib nggak di sini? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, tambahin ratib. Saya kasih lagi wasiat dari kakek saya, buat kita tahu jalan pulang ke rumah. Jangan cuma kepengennya doang banyak kita sama Allah, tapi kita nggak tahu cara bagaimana Allah bisa ngabulin tuh permintaan kita. Al-Jad Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf bilang begini, barang siapa orang yang nggak mau ngerasain, ngeliat di dalam hidupnya down, tuh, keren nggak pakaiannya? Tahu nggak down orang sini? Rosot ke bawah, taunya up doang.
Taunya nanjak terus. Hidupnya, kehidupannya, rezekinya. Mau taunya tuh dia nggak mau tahu tuh downnya. Mau terus up aja yang Allah kasih kepada hidupnya. Jangan tinggal baca Ratibul Attas dan Ratibul Haddad. Mau ngikutin siapa kita? Mau ngikutin orang-orang yang belum tahu kejuntrungan akhir hayatnya selamat apa enggak? Sayyidina Abdullah bin Abbas memberikan nasihat kepada kita. Yang nasihatnya dari zaman dulu nih dipakai sama guru-guru kita. Man kana mustannan falyastanna biman mat fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Barang siapa orang yang menginginkan di dalam hidupnya merujuk, entah itu jadi idola, entah itu jadi panutan, entah itu apapun namanya, falyastanna biman mat, hendaknya dia merujuk kepada orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, karena orang hidup nggak aman dari fitnah. Ana merujuk kepada anak punya apa? Bukan hanya seorang ayah, tapi guru juga. Yang tidak hanya mulia hidupnya, tapi juga dimuliakan wafatnya, bahkan setelah meninggal. Mau ngikutin siapa kita? Yang belum jelas nantinya. Mau ngikutin siapa? Bahkan dikatakan Natashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahun. Anu lupa awal. Wa illam takunu mithlahum. Kalaupun nih kita mau ngikutin siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf, atau Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita, atau Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, atau siapa guru-guru kita yang telah mendahului kita ke rahmatullah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kalau kita nggak sama, nggak mungkin sama. Dari brojolnya aja udah beda. Walaupun jauh ilmu kita dibandingkan beliau-beliau, walaupun jauh ketaatan kita dibandingkan beliau-beliau, minimal ada yang kita petik, kita contoh dari dia. Wa illam takunu mithlahum fatashabbahu. Kalaupun kita nggak bisa niru 100% terhadap mereka-mereka yang memang telah selamat sampai akhir hayatnya. Mereka para alim, para arif billah, para wali min awliyaillah yang kita juga kepengen sama segerbong nanti dihidupkan kembali oleh Allah di bawah bendera-bendera mereka dengan datuk-datuk mereka sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatashabbahu. Maka hendaknya kita minimal ambil dikit-dikit. Lihat al-walid. Apa yang kita bisa lihat? Misalnya murah senyum, ikutin. Murah senyum al-walid, ikutin. Fa inna tashabbuha bil kirami falahun. Karena ngambil dikit-dikit, niru, fotokopi dikit-dikit apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan mereka, itu adalah falah, sebuah keberuntungan untuk kita. Makanya zaman dulu gak ada tawakuf, cuma gurunya. Biar konsen ibadat kita. Tapi kita apa? Selama 9 bulan ke belakang, 10 bulan kita udah diajarin, apa yang membekas dalam diri kita? Contoh orang sekolah. Orang sekolah kalau mau ujian ada liburnya nggak? Ada hari tenangnya nggak? Ada minggu tenangnya nggak? Tapi dia buka nggak bukunya, apa dia tidur aja? Jadi jangan memaknai tawakuf terus kitab-kitab kita tawakufkan ada di lemari. Jadi kita motivasi diri kita untuk terus kita menggali apa sih ini yang Ustaz apa Kiai Nizar nih ngajarin aneh bulan kemarin, apa bulan sebelumnya, mingguan apa bulan? Oh, setiap malam Kamis. Apa itu? Jangan hari berlalu begitu saja. Bulan berganti begitu saja. Tahun berlalu, ini cepat nanti semua.
Sedangkan kita apa yang menjadi bekal dalam diri kita, yang memang bekal-bekal yang telah diberikan oleh guru-guru kita, itulah yang membawa selamatnya kita hidup dunia sampai akhirat kita. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam dalam diri kita, dan Allah berikan penerangannya, pencerahannya di dalam diri kita, akal kita, hati kita, untuk senantiasa kita tahu jalan menuju rumah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhum wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sum wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.